Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat, bersama saya Posisi Regar dan juga masih bersama kedua narasumber kita, Dr. Else dan juga Dr. Reni. Nah, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan dislipidemia atau yang sering kita kenal dengan kolesterol ya dokter ya. Tadi sudah banyak kita bahas di segmen sebelumnya, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Else. Silakan dokter. Oke, ini ya kurang lebih sudah disampaikan juga sama Dokter Reni sebelumnya. Jadi saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih seorang dokter itu bisa mendiagnosa atau menyatakan seseorang pasien ini memang benar-benar dislipidemia, ya. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang jawabannya. Jadi harus ada 3 kegiatan ini baru seseorang dokter itu bisa menyatakan bahwa seseorang itu mengalami dislipidemia atau diagnosa penyakit dislipidemia. Dari anamnesa dan pemeriksaan fisik biasanya yang memang ada gejala umum pada pasien tersebut, dianya itu mulai dari kepala, biasanya dia akan mengeluhkan kepala bagian belakang ya, biasanya tengkuk. Tengkuk saya ini nyeri dok atau terasa berat dan pegal-pegal. Biasanya itu yang disampaikan ke pasien ke dokternya. Ya, lanjut ke bawah, agak di bawah lagi, nyeri di sekitar dada kiri. Ya, hati-hati kalau udah ada nyeri di sekitar dada kiri, kita curiganya ini udah ada komplikasinya atau penyumbatan seperti yang disampaikan Dokter Reni tadi, ada plak atau penyumbatan di pembuluh darah di area jantung. Karena dada sebelah kiri ini dia kan organ jantungnya berada di sana secara anatominya ya. Terus tangan dan kakinya gampang pegal, sering kesemutan, sering pusing, dan pada di mata ada muncul benjolan lemak di kulit atau kelopak mata. Nah, kayak gini ya, seperti ini ya. Ini perlemakan ya, dianya di sekitar kelopak mata, bisa di yang atas atau di bawah ya. Seperti ini ada perlemakan di atas kelopak mata ini dan ini. Ini biasanya dinamakan dengan santelasma, seperti itu ya. Ini kalau udah seperti ini berarti udah termasuk parah atau gimana dok? Kalau udah sampai ke... Berarti memang kolesterolnya udah tinggi, perlemakannya sudah nyampai ke jaringan kulit yang di bagian orbita. Karena jaringan kulit orbita biasanya memang ada perlemakan seperti ini dan wajib dicek kolesterolnya untuk memang memastikan atau mengkonfirmasi kalau pasien ini memang dislipidemia atau kolesterolnya melebihi dari batas normal, seperti itu ya. Dan pemeriksaan penunjangnya mungkin sudah disinggung oleh Dr. Reni. Karena kalau untuk dislipidemia ini kita tidak bisa subjektif aja. Subjektif berarti dari pasiennya aja. Kita memang harus konfirmasi ke objektif dengan melakukan pemeriksaan dengan alat, ya, alat yang terukur atau pemeriksaan laboratorium yang diambil darahnya seperti itu ya, untuk pemeriksaan ke 4 profil lipid ini. Ada kolesterol total, trigliserida, kolesterol jahat, kolesterol baik, seperti itu ya. Inilah angka-angka yang semestinya seseorang itu yang normalnya kurang dari 200, lebih baik lagi kurang dari 150 dan begitu sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan ya. Oke. Kalau dislipidemia ini dokter berarti berkaitan kolesterol jahat aja atau kolesterol baik juga dok? Dia memang setiap orang itu nggak semuanya, pasti semuanya itu nggak normal ya. Ada juga yang misalnya kolesterol total trigliseridanya naik, bisa jadi LDL HDL-nya dianya nggak baik ya, masih normal seperti itu. Tapi kalau keempat-empatnya juga bisa nggak normal. Jadi memang harus sebaiknya sih memang dicek semuanya. Tapi kalau biasanya sih paling umum ya pengecekannya adalah kolesterol total yang banyak di masyarakat. Tapi nggak apa-apa, kolesterol total ini juga bisa sebagai sebagai acuan atau dianya itu mewakili dari kolesterol yang lainnya, kecuali yang kolesterol baiknya ini ya. Kolesterol baiknya ini dia tidak bisa terwakili oleh kolesterol total aja ya. Ini memang harus dilakukan pemeriksaan yang terukur menggunakan alat seperti itu. Kenapa nih dok ada yang
Ada yang secara penamaan, ada yang jahat, ada yang baik. Ada ini sendiri nggak dok sebenarnya dok? Ya, kalau dari teorinya itu, kolesterol jahat ini kan yang memang penimbunan lemak yang akan membentuk aterosklerosis yang disampaikan oleh dokter ini yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau yang baik ini, dianya itu seperti dianya itu yang pembersih dari perlemakan yang akan menumpuk itu. Jadi makanya dia dibilang baik, ada yang bilang jahat. Jahat dia akan menyebabkan penimbunan, sedangkan yang kolesterol baik ini dia itu sebagai pembersih atau dianya itu sebagai menghilangkan untuk plak-plak atau penimbunan lemak tersebut. Oke, Makanya berarti dibilang jahat dan baik. walaupun fungsinya baik tadi, tapi kalau terlalu banyak juga kadarnya di dalam tubuh dia jadi tidak sehat juga. Terlalu rendah dia. Terlalu rendah. Terlalu rendah dia tidak boleh kurang dari 40. Bagusnya dia lebih dari 40 seperti itu. Kalau kurang berarti dia nantinya nggak balance dengan kolesterol jahat dan lainnya itu, sehingga plaknya yang semakin menumpuk, jadi yang baiknya ini tidak bekerja dengan maksimal seperti itu. Oke, berarti dia kadar minimum yang dicek ya dokter ya. Oke dokter. Ya, itu untuk pemeriksaan penunjang. Nah, komplikasinya apa dok? Seperti itu ya pertanyaannya. Seperti ini. Jadi kalau tadi sudah singgung juga, kita itu punya pembuluh darah yang kalau yang bagus, yang baik, yang normal dia tuh bersih ya. Bersih seperti ini sama kayak pipa. Kalau dianya itu bagus, dianya itu pasti bersih, tidak ada sumbatan, maka alirannya akan lancar. Begitu juga dengan pembuluh darah kita, kalau belum ada sumbatan dia akan meredarkan darah kita ke seluruh tubuh itu dengan baik dan lancar. Seperti itu ya. Namun yang terjadi kalau sudah ada dislipidemia ini, pembuluh darah kita yang bagus tadi sudah dihinggapi oleh plak-plak seperti ini. Sudah mulai ada sumbatan-sumbatannya. Ini kalau yang posisinya yang memanjang seperti ini kalau melintang. Berarti kalau pipa itu atau pembuluh darahnya misalnya seperti ini, berarti dia sudah ada sumbatan nih berapa persen, sekitar 50%-nya. Sehingga apa? Sehingga aliran darah itu dia tidak lancar. Aliran darah ke seluruh tubuh. Makanya lama-kelamaan dia akan menyempit. Komplikasinya itu tadi bahaya. Kalau dianya itu mengenai pembuluh darah yang di jantung, seperti itu ya, pembuluh darah jantung, menyumbat dia sehingga perfusi atau oksigenasi ke jantung itu tidak bagus. Jadi tersumbat di pembuluh darah jantungnya. Makanya sering ada penyakit jantung koroner, seperti dokter Reni bilang tadi. Kenapa orang bisa serangan jantung mendadak? Karena dianya itu tidak cukup mendapat makanan yang bagus atau suplai oksigen yang bagus, sehingga denyut jantungnya tidak bagus seperti itu ya. Karena penyumbatannya juga tertutup totalnya juga bisa secara tiba-tiba dokter ya. Iya. Karena itu tadi karena dia nggak bergejala, mungkin plaknya baru sedikit diabaikan, pola hidup masih yang jelek, seperti itu ya, makanan masih yang jelek, semakin banyaklah plak yang terbentuk. Seperti Oke, apalagi pembuluh darah ini kan kecil sekali dokter ya. Benar. Setengahnya tertutup aja kayaknya udah menghambat sekali itu. Sangat berbahaya ya. Kalau komplikasi ke otak seperti ini juga, berhubungan juga sama analoginya. Kalau dia tersumbat berarti perfusi atau oksigenasi atau peredaran darah ke otaknya itu terganggu. Sehingga menyebabkanlah tersumbat di pembuluh darah otaknya. Inilah yang banyak orang sebut-sebut sebagai stroke. Seperti itu ya, karena penyumbatan darah ke otak, stroke, kenapa jadinya lemah nih anggota badan, baik yang atas maupun ekstremitas bawah, seperti itu ya. Jadi bahaya kalau untuk dislipidemia ini, kalau untuk disepelekan sangat bahaya, karena yang komplikasinya ini dianya itu bisa menimbulkan kecacatan, sehingga kualitas hidup seseorang akan terganggu, bahkan kematian ya. Oke. Nah, karena kita sudah cerita nih bagaimana tentang dislipidemia dan komplikasinya, diagnosanya, bagaimana sih dok untuk pengobatannya ya? Untuk pengobatan dislipidemia kalau memang sudah diperiksa labornya, tentu adalah terapi pengobatan. Ya, terapi pengobatan. Misalnya kolesterolnya yang lebih dari 200 tadi, trigliserida yang lebih dari 200 tadi, akan dilakukan pemberian obat-obatan untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi tadi, seperti itu ya.
Nah, kalau untuk obat-obatan, saya mungkin nggak akan bercerita banyak ya di sini ya, karena nanti tiba-tiba dibeli sendiri iya, ya. saya takut sekali yang seperti itu, ya, karena apotek kita kan bisa membeli dengan bebas, ya, aksesnya sangat mudah untuk membeli itu ya. Jadi saya sangat sarankan jangan karena cuman dari gejala aja membeli obat untuk penurun kolesterol. Ya sakit tengkuk dikit kan dok. Ya, ini kolesterol nih seperti itu ya. Padahal harus dikonfirmasi dengan objektif tadi, dengan alat yang terukur dengan pemeriksaan labor ya. Di sini mungkin yang perlu ditekankan adalah upaya bagaimana pencegahan terkena oleh dislipidemia ini. Gimana dok? Sama aja dengan penyakit lainnya ya. Pola hidup bersih dan sehat, mulai dari makanan. Cuman kalau di kolesterol itu, seperti kan dokter Reni tadi, lebih banyak disebabkan oleh lemak ya. Jadi makanan yang tinggi lemaknya. Kalau di sini makanan yang harus dihindari oleh penderita kolesterol adalah goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan di garis bawahi lagi, gorengan yang berulang, memakai minyak yang berulang ya. Terus ada daging olahan ya, seperti sosis, nugget, seperti itu. Tadi kan bicara tadi di fast food. Iya, dokter. Karena dia itu memang daging tapi sudah diolah dengan yang lain-lainnya, dicampur dengan yang lainnya. Kuning telur, ya. Banyak nih, dok saya kolesterol saya tinggi, saya udah seminggu nih nggak makan telur. Ya, ternyata yang tidak boleh banyak itu adalah kuning telurnya. Kalau putih telurnya masih aman, seperti itu ya. Ada makanan seafood juga, keju, mentega, dan sebagainya. Ya, makanan yang aman, biasanya ini nih. Saya kayaknya nggak boleh semua nih dok dimakan. Makanan yang boleh banyak alternatif lainnya ya. Telurnya, putihnya aja yang dimakan. Ikan, daging, minyak kelapa, susu, protein. Minyak kelapa maksudnya mungkin minyak-minyak yang di rumah bisa diganti dengan minyak kelapa. Kalau menariknya minyak kelapanya aman ya dokter kalau dalam bentuk minyak kelapa, tapi kalau udah diolah jadi santan sama aja meningkatkan lemak jenuh yang jahat seperti itu ya. Terus cara pengolahan, nih dok saya kan maunya yang goreng-goreng nih gitu. Biasanya saya akan sarankan coba dulu Bu, dimulai dari sekarang diet kolesterolnya dengan cara makanan yang banyak direbus, dikukus, yang memang minimal minyaknya, yang sedikit minyaknya ya, dipanggang, ditumis seperti itu. Ini adalah kita bicara soal diet di bagian makanan-makanannya. Oke dokter, menarik sekali ini berkaitan dengan diet. Kita akan bahas di segmen terakhir ya dokter. Silakan dokter duduk terlebih dahulu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito. Bersama Kita Sehat.